Romo. Ya, Wah, ya. hari ini saya berkunjung ke rumah Romo Simabudi. Ya. Saya mau nanya tentang hal yang berkaitan dengan coronavirus. Ini soalnya sudah viral dan menyebar ke seluruh dunia. Saya sebagai umat Buddha harus tahu bagaimana tanggapan dari seorang Romo Simabudi dalam hal virus corona ini dari sudut pandang agama Buddha. Oke. Wah, Romo. Ya. Malam Romo. Nama budaya. Budaya. Mau ngobrol-ngobrol tentang virus corona nih. Oke, dalam oke. rangka Baik. masalah virus corona yang sudah menyebar di seluruh Menyebar, ya. dunia. Baik, Menurut baik. Romo sebagai pandangan umat Buddha bagaimana? Oke, baik, kita ngobrol di atas ya. Boleh ya? Wah, altar nih. Luar biasa nih seorang Pandita senior punya altar di rumahnya. Mantap. Oke, hari ini saya bertamu ke rumah seorang Romo Pandita yang bagi saya itu adalah senior, dan juga kebetulan beliau itu adalah sebagai seorang tokoh agama Buddha di wilayah Banten. Beliau juga adalah sebagai seorang Pandita Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia untuk Provinsi Banten dan aktif juga di berbagai forum umat Buddha. Saya sih udah nggak asing, saya nggak tahu kalau misalnya Anda para umat Buddha. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan beliau mengenai masalah yang sangat pelik bagi dunia ini, yaitu tentang virus corona COVID-19. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana virus corona COVID-19 ini menurut pandangan Buddha Dhamma dari Romo Simabudi. Oke, Romo, Oke. terima kasih nih saya Sama-sama. udah diundang sini. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Sofi Hotu. Romo Sima ini adalah tokoh Buddhis yang cukup terkenal di Provinsi Banten. Saya berterima kasih sudah diperkenankan untuk berkunjung ke tempat kediaman Romo, rumah yang sangat bagus sekali. Ada altar Buddha, ini dipakai sembahyang Iya. setiap saat ya. Iya. Romo ya. Ada kebaktian nggak di sini Romo? Enggak, hanya untuk keluarga aja. Hanya untuk keluarga aja. Wah, luar biasa. Inilah tokoh Buddhis kita ya. Di rumahnya ada altar yang sangat nyaman buat beribadah. Nah, hari ini saya mau bertanya-tanya nih Romo Baik, mengenai boleh. masalah yang sangat pelik bukan cuma di Indonesia, Di dunia, tapi ya. juga di dunia ini Ya. mengenai virus corona dan pandemi COVID-19 ini Romo. Nah, menurut pandangan Romo ini bagaimana nih dengan COVID-19 virus corona ini? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sofi Hotu buat semua. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Wacong bahwasanya memang pandemi COVID-19 ini sudah sangat menyebar sekali ya. Dan ini adalah sebuah wabah menurut WHO, dikatakan bahwa ini adalah satu penyakit yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sudah sampai 187 negara. Nah, ini sungguh luar biasa, dari 195 negara yang diakui oleh PBB, ya sebenarnya 193 plus 2, itu berarti sudah 95,89% mewabah ya. Dan tadi pada tanggal 25 Maret 2019 jam 17:17, ini tadi saya ambil data dari www.covid19.co.id ya Pak Kacong ya. Jadi di kasus di dunia sudah sampai 428.220 jiwa ya. Kasus setengah miliar ya? Ya, 4,46%. Kemudian meninggal, maksudnya 4,46% meninggal, yaitu 19.101. Ya, kemudian di Indonesia sendiri sudah 790 yang positif. Ada 58 meninggal atau tingkat kematiannya 7,34%. Itu di Indonesia? Di Indonesia, ya memang lebih tinggi. Karena kenapa? Karena memang di Indonesia kan tes massalnya baru dilakukan beberapa hari yang lalu ya. Jadi mungkin belum akan kelihatan, tapi kemungkinannya mungkin nanti akan kisarannya 3-4% lah, sama seperti yang ada. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pandemi COVID-19 ini sebenarnya bukan satu-satunya. WHO sudah menyatakan ada beberapa pandemi yang diakibatkan oleh virus. Jadi COVID-19 itu adalah virus ya, virus SARS, SARS-CoV-2. Jadi itu adalah virus, dan kita pernah tahun 81 itu ada virus
HIV/AIDS. Iya, itu AIDS juga ramai juga parah. itu, Itu parah sekarang itu. pembunuh nomor satu sebenarnya. Betul, masih Ya. sampai sekarang Ya, sebetulnya masih. itu masih besar. Kemudian cacar tahun 67 juga sebenarnya sebagai pandemi. Betul. Kemudian ada yang dari bakteri yang kita kenal juga sekarang pembunuh nomor 2 itu TBC, Oh. tuberkulosis. Betul. Ya, ini juga adalah sebagai pandemi-pandemi. Jadi SARS ini karena memang baru gitu ya, yang COVID-19, COVID-19. SARS-2 itu sebenarnya adalah virusnya yang COVID-19 itu tadi sendiri, Oke. jadi coronavirus disease. Oke. Nah, dia menyebabkan dia sebenarnya golongan corona tadi, golongan SARS tadi. Nah, dia menyebabkan wabah sekarang karena memang sudah sedemikian banyak ya, dengan kasus kematian sebenarnya rendah. Cuma karena memang pemberitaan, kemudian ketidaktahuan umat itu yang menyebabkan seperti seolah-olah panik semua. Nah, justru itu Romo, kita kan sebagai umat Buddha juga tidak menutup kemungkinan wabah Ya. itu terkenal pada komunitas kita umat Ya, Buddha. betul. Tapi mudah-mudahan sih Mudah-mudahan. enggak lah gitu. Nah, bagaimana dengan sekarang kita tahu bahwa para tokoh Buddhis juga Ya. menganjurkan kepada kita untuk membaca parita-parita Ya. suci. Baik. Ada yang paling terkenal misalnya Ratana Sutta. Ya. Itu apa faedahnya bagi kita sebagai umat Buddha dengan membacakan Ratana Sutta Ya. atau parita-parita perlindungan lainnya? Ya. Baik, kita memang sering dengar ya, apalagi dari Sangha Theravada Indonesia kan sebenarnya Betul. sudah menyampaikan kita membacakan Ratana Sutta. Kenapa Ratana Sutta ini menjadi terkenal untuk mengusir wabah penyakit? Sebenarnya dulu di zaman Sang Buddha yang di Wesali itu satu saat pernah ada satu kejadian wabah penyakit sehingga mayat-mayat bergelimpangan di desa. Ya, kemudian di desa di kota itu karena mayat-mayat bergelimpangan, maka kemudian banyak bakteri-bakteri atau virus begitu seperti itu. Kemudian banyak makhluk-makhluk yang tidak menyenangkan di dalam kota itu sendiri, sehingga membuat menjadi mencekam. Kemudian para penduduk akhirnya mendatangi Sang Buddha meminta untuk mengusir wabah penyakit itu. Nah, ketika Sang Buddha dengan para biku, ratusan biku datang, itu seketika saat itu di Wesali hujan besar. Nah, hujan besar itulah membuat mayat-mayat itu terbuang. Jadi mayat-mayat itu tersingkir sehingga kota menjadi bersih. Kemudian setelah itu Sang Buddha meminta kepada Ananda beserta dengan para biku untuk membacakan Ratana Sutta sambil memberikan blessing. Air parita tadi, Ratana Sutta tadi dibacakan kemudian di blessing kepada seluruh kota. Nah, kalau ketika kita berbicara seperti itu, artinya sebenarnya ada kunci bahwa awalnya adalah kebersihan daripada kota itu sendiri. Kemudian Ratana Sutta itu sebenarnya adalah sutta tentang mustika dhamma, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Betul. Nah, di situ berisi ajakan kepada para makhluk yang ada. Sang Buddha mengajak para makhluk untuk bisa mencintai manusia. Ya, di dalam syair pertamanya Dalam dikatakannya syairnya itu kita ya. buka ya, Oke, kita oke. buka supaya kita Ini bisa menarik Ya. para umat Buddha nih. lihat. Kita sekalian bedah suta nih kalau kayak begini. Ya. Nah, di dalam Ratana Sutta ini disebutkan, saya baca bahasa Indonesianya Iya, ya. oke. Sang Buddha mengatakan di dalam Ratana Sutta, kalau kita lihat di buku Parita Suci ya, Terbitan Yayasan Sangha Theravada Indonesia itu halaman 85. Oke. Saya bacakan. Baik. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersukacita. Bersukacita. Betul. Kini dengarkanlah ajaran dengan hormat. Duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka tanpa lengah, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam. Kemudian berikutnya adalah penjelasan tentang mustika gemilang pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, jadi kalau kita lihat dari syair di sini, bait 1 dan 2, sudah disebutkan bahwa Sang Buddha mengatakan dalam Ratana Sutta itu, para makhluk marilah bersukacita. Ketika orang bersukacita, ketika makhluk bersukacita, maka dia tidak akan pernah terpikirkan untuk menyakiti orang lain atau menyakiti makhluk lain. Kemudian disebutkan lagi kepada Sang Buddha, duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Ya, ingat bahwa beliau meminta kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat untuk melakukan dengan cinta kasih. Kenapa? Karena sebenarnya disebutkan lagi oleh Sang Buddha,
lindungilah mereka tanpa lengah. Ini kan masih ke makhluk ya. Kenapa? Karena sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang dan malam. Artinya manusia juga harus memberikan sesajian, memberikan penghormatan, memberikan lain-lain kepada makhluk-makhluk. Jadi feedback positif ya. Betul. Karena kalau kita bicara meminta saja, Iya. ya mereka juga tentunya kan pasti Betul. ada imbal balik. Ada timbal balik positif. Ya, sama dengan kita berbuat baik, maka kita dapat yang baik. Ketika kita berbuat buruk, maka dapatnya yang buruk. Ini cukup relevan ya Suta ini, Betul, Romo, Suta itu dalam cukup kondisi relevan. kita yang saat Betul. ini. Berikutnya nih Romo, nih. Ya. Boleh tanya-tanya lagi ya? Boleh, Romo, boleh, ya? silakan, Jadi, silakan. Kalau bisa saya bantu. baik Romo. Jadi gini Romo, umat Buddha ini kan selalu dibilang udah kamu harus banyak berbuat kebajikan. Iya. Karena dengan kebajikan itu bisa melindungi diri dari kita. Betul, betul. Terus bagaimana relevansinya dengan baca parita? Ya, Apakah misalnya dengan berbuat baik aja udah cukup? ya. Apakah harus juga baca parita atau baca parita aja yang banyak? Ya. Berbuat baiknya ya seralah gitu. Iya. Ini gimana nih antara berbuat baik dengan membaca parita gitu. Kan banyak juga Romo, ada yang orang rajin berbuat baik, Ya. paritanya jarang. Banyak orang rajin baca parita, berbuat baiknya jarang jarang. Males mana-mana. Itu gimana itu? Gimana? Bro? Ya, sebenarnya kalau kita menyampaikan tadi misalnya, kita berbuat baik dengan apa sih? Banyak cara sebenarnya. Membacakan parita itu berbuat baik nggak? Iya sebenarnya. Iya. Nah, selain berbuat baik kita membacakan parita, makanya ketika kita baca parita, itu kan harus dengan penuh fokus, cinta kasih, dan sebagainya. Kalau kita baca parita itu dengan tergesa-gesa, tidak tahu artinya dan sebagainya, jadi percuma. Sama kayak kita nyanyi misalnya. Iya. Kalau kita nyanyi nggak tahu artinya, hanya kesenangan saja, sebenarnya berguna nggak? Berguna, karena saya senang jadinya. Saya bahagia. Ada orang ketika baca parita jadi bahagia. Itulah yang membuat dia menjadi karma baiknya tadi kan berbuah. Wih, saya bahagia loh ketika saya baca parita. Nah, tapi ketika baca parita itu dengan penuh fokus, kita mengulang. Ya, kita mengulang khotbah Sang Buddha, sutta tadi misalnya. Ada yang kita sebut dengan Ratana Sutta, itu mengulang khotbah Sang Buddha. Kalau kita bicara parita itu perlindungan, jadi perlindungan kita itu namanya parita. Kalau kita memuja Sang Buddha, gata, pata dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya mengingatkan kepada kita. Jadi ketika kita baca parita, harusnya itu kita mengerti artinya. Contoh misalnya begini, kalau kita baca parita untuk orang sakit, ketika baca parita untuk orang sakit kan sering disebut dengan bojangga parita yang wajib dibacakan. Ketika kita wajib membacakan itu, sebenarnya dengan syair-syair yang ada di situ, apa sih maksudnya? Sebenarnya adalah ketika kita membacakan parita itu kita mengerti, kemudian gembira, bahagia. Karena Sang Buddha ketika dibacakan bojangga parita itu, beliau bahagia. Iya. Kebahagiaan inilah yang membuat beliau itu sembuh dari penyakit. Nah, apakah misalnya kita ada bicara lagi, kan kadang-kadang kita suka berpikirnya, oh ada makhluk-makhluk lain loh yang membantu kita. Begitu ya, ada makhluk lain iya. seperti itu. Nah, Betul. sekarang saya kasih contoh seperti ini dah, Acong misalnya. Iya. Kalau saya misalnya lagi bahagia, saya senyum, senang gitu ya. Iya. Kemudian ketika saya lagi baca, Acong ketemu begitu, Acong dengar kok kayaknya seneng bahagia Iya. gitu ya. Otomatis tuh. Iya, otomatis kan. Otomatis. Ketika saya tiba-tiba begitu jalan, mungkin saya kepleset jatuh. Karena kamu bahagia, senang, kamu tolong nggak? Kamu tolong dong. Ya. Tapi kalau ketika saya nyanyinya itu dengan wah macam-macam bikin kamu pusing, Pusing, sakit iya. kepala gitu, kalau saya jatuh kamu bangun nggak? Bangunin nggak? Tolong nggak? cuek, ya. Cuek kan? Cuek. Sama dengan makhluk. Ketika kita baca parita dengan baik, karena walau bagaimana makhluk-makhluk para dewa dan sebagainya, Senang. mereka adalah siswa-siswa Sang Buddha dulunya. Ketika mereka mendengarkan Sang Buddha memberikan khotbah, ketika kita dalam bahasa Pali tadi membacakan, mereka tahu. Nah, bahasa Pali itu adalah bahasa universal dalam agama Buddha. Jadi yang dulu, yang sekarang itu dia tahu adalah bahasanya itu, karena bahasanya sama. Nah, bahasa Indonesia tujuannya buat apa? Buat kita, supaya kita ngerti, oh begini ya. Berarti Jadi begitu. artinya bahwa kalau kita membaca parita, ya siapa tahu makhluk-makhluk itu mendengar Betul. dan merasa senang. Betul. Ya entah dengan cara Itu apa, efek samping. efek samping, entah dengan cara bagaimana, Iya. bisa saja juga melindungi kita Melindungi dari kita. Tapi barang sebenarnya kan bahaya. kembali ke kita. Ketika kita baca tadi, kok saya dengan penuh cinta kasih buat saya bahagia. Kemudian saya tadi berbicaranya saya membuat perlindungan kan. Oh ya saya mengerti, oh begini. Berarti saya harus memberikan contoh tadi Ratana Sutta. Saya memberikan sesajian, saya memberikan penghormatan. Kita hormat nggak pada para dewa? Kita hormat nggak kepada orang tua? Kita hormat nggak pada leluhur? Itu mengingatkan kita untuk lakukan itu.
semuanya adalah kembali kepada kita. Makanya di dalam agama Buddha kita harus lakukan dulu kebaikan, baru kita bertekad untuk memberikan itu yang terbaik buat kehidupan kita maupun kehidupan kita. Baik, sudah ada pencerahan nih buat saya secara pribadi Ya. dan bagi para umat Buddha yang menonton channel YouTube ini. Ya. Sebelum saya nanya yang berikutnya nih, Ya. kalau bisa nih ya para umat Buddha yang menonton acara YouTube channel ini, jangan lupa di subscribe YouTube ini ya, biar kita bisa terus memberikan materi-materi lainnya setelah ini. Nah, saya mau tanya lagi sama Romo Sima nih, Ya. terkait masalah COVID-19 ini. Ya. Ini kan menjadi hal yang menakutkan bagi semua orang. Ya. Boleh dikatakan ini udah masuk dalam tataran tanda kutip Ya. paranoid. Paranoid. Orang mau keluar aja sudah takut. Ya. Bahkan pemerintah Republik Indonesia menyarankan untuk kita stay at home, Ya. diam di rumah. Sangga Teror Indonesia juga mengatakan demikian, dan juga kegiatan-kegiatan spiritual di wihara, kebaktian juga, Romo, Ya. itu ditiadakan Ya. karena kasus ini. Ya. Nah, gimana menurut Romo yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha dengan situasi dan kondisi yang seperti ini? Ya. Gimana, Baik, Romo? baik. Gini ya, Kuacong ya. Kalau kita bicara tadi bahwa virus ini adalah penyebabnya, Ya. Corona 19 tadi, 2019 ya. Nah, kalau kita berbicara tadi, bagaimana untuk memutus mata rantai kehidupan dia, kan sebenarnya itu. Oke. Kalau kita berbicaranya tadi, saya terkena, berarti saya membunuh. Bagaimana caranya supaya tidak membunuh? Ya kita harus memutus mata rantai kehidupannya. Oke. Ya. Virus dia perlu inang, sel inang. Nah, sel inang inilah yang dia makanan-makanan yang dia ambil. Ketika dia tidak mendapatkan itu, maka dia akan mati dengan sendirinya. Oke. Dia juga mengalami proses pemulahan. Nah, kalau kita berbicara seperti tadi, bagaimana memutus mata rantainya? Sebenarnya kalau kita dengar sekarang dari pembahasan pemerintah dan lain sebagainya, yang menjadi mata rantai kehidupan dia adalah droplet yang menjadi perantara tadi. Betul. Ketika kita bicara droplet, ini kalau saya misalnya saya sudah kena suspek, misalnya contoh ya, Ya. mudah-mudahan nggak seperti itu. Iya. Ya, misalnya saya kena, ketika saya kemudian sudah punya virus ini, kemudian saya batuk begitu, Ya. bersin, gitu, dropletnya ini dia Ya. loncat. Nah, ketika dia loncat, maka droplet inilah yang menjadi media untuk kehidupan sementara dia. Nah, ketika ini kena percikan ini kena ke orang lain, ya misalnya contohlah ke tangan misalnya, kena ke tangan, begitu dia kena ke tangan, maka dia akan menempel di sini. Ya. Ketika dia nempel di sini di kulit, dia sebenarnya tidak bisa hidup. Hidupnya itu karena cairan tadi. Iya. Nah, lalu bagaimana cara memutusnya? Makanya pemerintah sering bilang cucilah tangan, sehingga tadi dropletnya itu lepas. Sama dengan kita misalnya di bus-bus atau di yang tempat umum ya, kendaraan umum. Ketika seseorang batuk misalnya dia seperti ini kena ke tangannya, kemudian dia pegang ini, maka dropletnya ada di sini. Betul. Ketika kita pegang seperti ini, maka dia akan ada di tangan kita. Nah, kebiasaan kita adalah ketika gatel, ketika apa kan kita seperti ini. Nah, inilah yang membuat dia nanti masuk ke saluran pernapasan. Dan dia akan tinggal di dalam di belakang telinga kalau tidak salah. Dia akan berkembang biak seperti itu. Itu yang orang yang sudah terkena suspek tadi. Jadi bagaimana caranya tadi ketika droplet tadi dia seperti itu, biasanya jaraknya 1 meter atau kurang, ya. Sehingga ketika dia loncat tadi, maka sekarang pemerintah kan bilang social distancing, Ya. jaraknya 1 atau 2 meter, supaya ketika dia percikan ini loncat, dia nggak akan nyampe. Jadi sebenarnya ketika dia nggak nyampe, nggak akan kena. Ya. Kan ada sering juga dibilang, oh dia di udara dia akan hidup. Sebenarnya kalau dari penelitian ahli virus itu enggak, dia akan langsung mati sekian lama gitu ya, beberapa menit begitu. Nah, jadi oleh karena tadi ketika dia sudah mendapatkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha? Kita diam di rumah itu tujuannya adalah untuk menghindari tadi social distancing tadi. Bahkan sekarang sudah meningkat jadi physical distancing, Ya. jarak yang jauh kan. Ya. Nah,
kita sebagai manusia itu karena memang makhluk sosial, dan di Indonesia umumnya sering ngobrol. Sama dengan tadi ketika kita misalnya membacakan puja bakti bersama misalnya. Ketika puja bakti bersama, begitu ada kerumunan orang, ketika jaraknya misalnya 1 meter, nggak enak juga orang sering bilang, kok jauh-jauhan sih kamu musuhan ya sama saya gitu. Nah, inilah yang menyebabkan maka pemerintah atau tadi STI juga menyatakan bahwa sudahlah di rumah saja. Nah, inilah yang harus kita lakukan tadi untuk memutus mata rantai. Nah, yang susahnya adalah kita, karena tadi seperti tadi, kita karena merasa masih jauh lah, kok juga kematiannya kecil. Tapi sesungguhnya karena ini menjadi sesuatu yang cepat, ya, apalagi yang sudah punya penyakit bawaan, ini yang berbahaya. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam mengatasi virus COVID-19 ini, itu disebutkanlah lindungi diri, lindungi sesama. Itu sebenarnya sama, ketika kita bicara di Buddha Dhamma, ini kita bisa kita lihat bahwa di dalam Samyutta Nikaya itu sudah disebutkan oleh Sang Buddha. Ya, lindungi diri, lindungi sesama, itu sesuai dengan sabda Sang Buddha dalam Sedaka Sutta. Ada di dalam Samyutta Nikaya 3, 47.19. Dengan melindungi diri sendiri, seseorang melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain, seseorang melindungi diri sendiri. Itu persis yang dianjurkan oleh pemerintah. Sama, ya. Betul. Sang Buddha udah anjurkan jauh-jauh dulu ya. Sebenarnya Sang Buddha sudah sampaikan tadi. Jadi gitu. ketika kita tadi mau melindungi orang lain, kita lindungi diri sendiri. Gitu. Kita lindungi orang lain juga untuk lindungi diri sendiri. Maka dengan kita mematuhi aturan pemerintah, anjuran daripada Sangha Theravada, itu kita kembali kepada diri sendiri tadi, ya bukan tujuannya kita tidak melakukan sosial. Sosial kan tidak dengan fisik, bisa Ya, dengan WA, zaman sekarang udah canggih, Instagram, dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Lalu bagaimana cara lainnya? Harus sering-sering membersihkan. Ya, membersihkan tangan. Seperti yang tadi Romo sampaikan, jangan ya. sampai. Ya, jadi sebenarnya pakai sabun cair Sudah cukup. dengan air mengalir. Kan sekarang orang banyak pakai hand sanitizer. Itu juga harus hati-hati karena itu alkohol. Kalau begitu kena nanti belum kering, kena api, itu juga jadi problem. Tapi kalau buat umat Buddha nggak apa-apa ya, boleh aja gitu. Boleh, Walaupun boleh. mengandung alkohol tidak masalah. Boleh, Ya. nggak apa-apa. Nanti ketika dia sudah kering sebenarnya udah nggak ada lagi efeknya. Tapi ketika dia masih basah, jangan kena api, karena kena api nanti bisa nyamber. Ya, yang penting alkohol itu adalah fungsinya hanya untuk melindungi diri ya. Membersihkan sebenarnya, membersihkan. Oh iya, perlu juga pemirsa ketahui bahwa hari ini saya datang ke rumah Romo Simabudi, juga sudah saya cek diri saya aman Romo, jadi saya juga nggak demam, yang juga saya juga nggak punya penyakit yang lagi bawaan, saya nggak flu, nggak batuk, nggak pilek, jadi saya aman ya. Romo juga saya rasa demikian. Betul. Jadi hari ini kami berdua sudah memastikan bahwa kita semua berdua aman. Ya. Jadi kami datang di sini dengan aman. Ya. Nah, jadi Romo sedikit lagi ya Romo yang silakan, izin ya. silakan. Kita kan sekarang kebaktian nggak boleh, Ya. karena Nggak boleh berkerumun. nggak boleh berkerumun. Iya. Kebaktian juga kan berkerumun. Iya. Iya kan? Kalau kebaktian sendiri boleh. Kebaktian sendiri boleh ya? Boleh, dengan keluarga misalnya berempat, berlima begitu dengan jarak 1 meter, 2 meter. Cuma memang kadang-kadang umat Buddha nih Romo, maaf nih, mungkin nggak semua sih. Lebih seneng sembahyangnya kalau rame-rame, kebaktian. Ya kan, kalau nggak kebaktian dia, kalau di wihara rame-rame ketemu orang ya kita semangat. Kalau nggak ke wihara kita nggak semangat tuh Romo. Nah sekarang kan udah ada pembatasan itu, anjuran dari Sangga Pamoka juga demikian. Kayaknya nggak asik nih Romo nih. Nah, ini gimana nih menyiasatinya gimana nih Romo supaya kita juga tetap mendapatkan siraman rohani Dharma gitu Romo. Gimana? Baik. Sebenarnya kalau dari Magamuni PP itu juga sudah ada himbauan. Ketika kita mau melakukan puja bakti tadi pakai streaming misalnya. Oke. Ya, jadi udah banyak tuh Romo yang streaming ya. Jadi kita bisa juga misalnya beberapa wihara itu sudah buat streamingnya puja bakti bersama. Jadi ketika kita buka channel YouTube kah atau Instagram kah atau yang lain, kita bisa pasang itu, kemudian seolah-olah kita bersama. Memang kelihatannya jadi nggak asik sebenarnya tadi, tapi tetap itu tidak mengurangi keyakinan kita sebenarnya. Nah, kalau ketika kita tadi berbicara, memang pemerintah sekarang kan menekankan bahwa kerumunan orang itu kalau waktu awal-awal itu dibilang 20 ke atas.
Jadi kalau sudah 20 ke atas itu termasuk dalam kerumunan. Dan iya. bahkan sekarang di beberapa daerah itu ketika orang ada resepsi pernikahan dan sebagainya ketika banyak dibubarkan. Jadi minta untuk bubar. Ya, jadi harus kita bijak tadi. Jadi ketika tadi kita mau menyikapi ya streaming lah tadi. Kemudian kita mau mendengarkan ceramah-ceramah kan sekarang di YouTube banyak dan sebagainya. Tetapi ini seperti yang tadi kita lakukan, tetap kita karena sebagai makhluk sosial, bukan juga makhluk individu sebagai makhluk individu dan sosial. Setelah nanti ini selesai, jangan mengurangi kita untuk tetap berpuja bakti tadi bersama. Ini hanya untuk sementara. Segala sesuatu anicca ya. Betul. Anicca. Virus corona juga ini. Tujuannya untuk melindungi kita dan melindungi orang lain. Betul. Kan kita nggak tahu tadi di tengah kerumunan tadi ketika terjadi hal seperti tadi, kemudian kita lupa dan sebagainya, kan kita biasanya seperti itu kadang-kadang begitu gatel langsung lupa seperti itu ya. Nah oleh karena itulah coba dengan cara-cara seperti tadi. Jadi dengan teknologi sekarang sebenarnya sudah lebih baik untuk kita bisa sosial gitu ya. Kalau dulu kan zaman waktu mungkin cacar tahun-tahun yang lalu itu kan orang lebih susah gitu kan. Seperti itu sih, Cok. Ya baik, pemirsa sekalian, kita sudah banyak sekali mendapat informasi, baik informasi yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang coronavirus, dan juga kita mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengatasinya dengan dhamma oleh Romo Simabudi, dan juga terakhir tadi disampaikan bahwa walaupun kita tidak bertemu dalam sebuah komunitas ritual keagamaan, tapi kita nggak usah khawatir, tidak usah kecewa, manfaatkan teknologi, kita tetap terus ikuti arahan daripada pemerintah, arahan dari tokoh-tokoh agama kita nggak usah kecewa. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang menjadi pesan Romo untuk kita sebagai umat Buddha dalam masalah COVID-19 ya. Baik, terima kasih Ko Acong kepada para pemirsa ya YouTube dan lain sebagainya. Marilah kita sebagai umat Buddha kembali menyikapi ini dengan bijaksana. Bagaimana caranya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, ketika kita bepergian ke satu tempat misalnya untuk melakukan kebutuhan kehidupan kita, membeli makanan dan sebagainya yang tidak bisa kita hindari, maka usahakanlah untuk memakai masker misalnya, satu contoh. Kemudian membersihkan tangan, membersihkan yang lain. Ya, kemudian setelah itu kita melakukan hal-hal yang terbaik. Kalau biasanya kita mungkin berkumpul dengan keluarga, cium dan lain sebagainya, bersihkan dulu. Setelah kita merasa benar bersih, mandi dengan sabun yang sehat dan sebagainya, setelah bersih kita baru boleh berkumpul dengan keluarga. Jika kita mengalami sakit, ya kita harus mengisolasi diri. Ya, kita harus bantu dengan berada diam di rumah. Tujuannya adalah untuk membantu diri kita dan orang lain. Ketika kita mengalami sakit, ya, maka tentunya rumah sakit pun akan banyak pasien-pasien lain. Sehingga ketika sebenarnya kalau kita bicara pengobatannya, apakah bisa dilakukan? Karena memang vaksinnya belum ada. Sebenarnya dengan istirahat sama seperti flu biasa. Dengan istirahat, dengan asupan makan yang baik, sebenarnya dia akan baik sendiri. Tetapi karena tadi di rumah sakit banyak, dengan kondisi banyak orang dan sebagainya, tenaga medis tidak cukup, maka itu menjadi sesuatu yang akibatnya pilihan dokter yang menanganinya adalah siapa nih yang harus duluan. Nah, itulah yang membuat kita menjadi lebih membahayakan orang lain. Oleh karena itu, diam di rumah. Ketika kita bisa lakukan, ya melakukan hal-hal yang baik di rumah, kita membacakan parita, mengucapkan cinta kasih, bermeditasi, kemudian kita juga bisa memberikan hal-hal yang terbaik ya dengan menyampaikan kepada masyarakat berita-berita hoax yang banyak sekarang terkait dengan itu. Ya, kita harus sampaikan kepada mereka supaya jangan menyebarkan lagi kepada orang lain. Kita harus bijaksana melihat data-data yang diberikan oleh pemerintah atau yang sumber-sumber terpercaya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kemudian ada satu lagi, kita sebagai umat Buddha tentunya harus banyak juga berbuat baik. Bagaimana caranya tadi? Selain daripada apa yang dilakukan, kita bisa lakukan dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Contoh yang sekarang banyak digalang dana adalah memberikan dana berupa uang ataupun lain sebagainya untuk APD,
untuk alat-alat pelindung diri Iya. bagi mereka yang Iya. ada di sana, atau kemudian bagi mereka yang terdampak secara ekonomi langsung, memberikan makanan kepada ojek, kepada buru-buru Betul. lepas dan sebagainya. Karena ini juga penting, karena walau bagaimanapun ketika kita berbicara diam di rumah, ekonomi jadi sedikit Betul. terhambat, mandek Betul. dan sebagainya, ini dampak besar sebenarnya lebih. Yang itu juga Romo, kemarin saya bertemu dengan PMI Kota Ya, Tangerang ya. juga mengatakan bahwa stok darah kurang kan? kurang. Nah, oleh karena itu Heeh. ketika kita misalnya merasa sehat dan sebagainya, ikuti protokol-protokol kesehatan. Ketika kita bisa memberikan darah, misalnya ya, kita bisa memberikan dana uang dan sebagainya untuk kebutuhan-kebutuhan itu sangat luar biasa. Di kala masalah ini kesulitan, ya, kita masih bisa masih bisa berbuat. kebajikan. Minimal kalau kita tidak bisa lakukan itu, kita diam di rumah, Itu kita pun, kembangkan ya. diri, kita membacakan parita, kita bermeditasi, ya, kita menyelidiki Betul. dhamma dan sebagainya. Itu pun adalah Itu berbuat adalah kebajikan. yang baik. Oke, baik. Luar biasa. Hari ini keraguan-keraguan saya tentang masalah virus corona COVID-19 sudah sedikit melegakan buat saya setelah saya bertemu dengan Romo Simabudi. Romo, terima kasih Ya, sama-sama. atas informasinya, wejangan damanya. Berguna. Semoga bermanfaat bukan buat saya juga, Ya. tapi juga buat pemirsa yang menonton channel ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Semuanya. Akhirnya saya ucapkan selamat. Ini udah malam, Romo. Ya. Saya ucapkan selamat malam. Sopi Oto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, semoga semua berbahagia. Nah,